Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Hari ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat mendasar ya, tentang ruang lingkup biologi. Bagaimana sih biologi? Apa sebenarnya biologi itu? Kemudian bagaimana sejarahnya dan apa manfaatnya. Insya Allah pada kesempatan ini akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu marilah kita awali dengan berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menerima ilmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita diciptakan oleh Allah dengan akal. Akal itu kita berpikir sebenarnya bagaimana dan apa tujuan kemudian apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan ini ya. Maka ketika kita bercermin, kita berpikir kenapa kita mirip dengan makhluk lain ya. Nah ini contohnya beda ya. Kemudian ketika kita mengamati kucing ya, ini ada kucing kemudian mirip dengan singa. Nah, tentu kita berpikir apa sebenarnya rahasia di balik semua itu gitu ya. Kemudian lagi kita mengamati kelapa ya, belum tahu tanaman kelapa seperti ini, sudah pada tahu ya. Kemudian pinang gitu ya. Kemudian lontar ini barangkali belum banyak yang tahu ya. Kemudian pinang merah, aren, kelapa sawit. Ketika kita cermat, ternyata ada kemiripan antara kelapa, pinang, lontar. Apa hubungannya gitu ya? Kemudian ketika kita merenung tentang siklus kehidupan manusia ya, dari mana kita dilahirkan ya, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja menjadi dewasa menjadi manula. Kemudian kita cermati lagi pada hewan ya, ada kupu-kupu contohnya, dari telur berubah menjadi larva menjadi kepompong menjadi kupu-kupu ya, dan akhirnya meninggal ya. Sebenarnya biologi ini perannya apa atau mempelajari apa? Nah, ternyata biologi itu mempelajari ini semuanya anak-anak ya. Maka bisa dikatakan biologi adalah ensiklopedia ya kehidupan ya. Rangkuman semua makhluk hidup ya, cerita dari makhluk hidup apapun yang berkaitan dengan kehidupan, baik itu pada manusia, hewan, tumbuhan, dan bahkan makhluk hidup yang lain. Nah, kesempatan ini kita akan membahas lebih spesifik tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya, saya akan menceritakan atau memaparkan tentang peta konsep untuk apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Ruang lingkup biologi terdiri atas 3 subbab. Yang pertama ruang lingkup biologi, yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga adalah keselamatan kerja khususnya di laboratorium. Nah, pada sesi bagian pertama ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi, meliputi pengertian dan perkembangannya. Yang kedua tentang karakteristik ya biologi. Yang ketiga permasalahan dan objek kajiannya. Yang keempat cabang-cabang ilmu biologi. Yang kelima klasifikasi makhluk hidup secara umum gitu ya, karena nanti secara spesifik akan dibahas di bab 2. Kemudian yang terakhir tentang manfaat atau peranan biologi, baik manfaat secara positif maupun negatifnya. Kemudian di subbab kedua kita akan mempelajari tentang metode ilmiah, meliputi langkah-langkah metode ilmiah, kemudian sikap-sikap ilmiah, kemudian format laporan. Dan berikutnya keselamatan kerja ya, di laboratorium meliputi menggunakan alat lab, kemudian menggunakan bahan kimia,
menggunakan bahan biologi atau makhluk hidup, yang terakhir tata tertib di laboratorium. Ini gambaran ruang lingkup biologi yang akan kita pelajari pada bab ini. Berikutnya, apa sih biologi itu? Oke, kita jawab. Biologi merupakan berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios yang artinya makhluk hidup, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga ketika digabung secara harfiah, biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya, baik di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Berikutnya, gitu ya. Lanjut, perkembangan biologi. Bagaimana perkembangan biologi ini? Tentu kita dampaknya sudah kita rasakan, perkembangan biologi yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara umum, pada hakikatnya biologi sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berusaha mempelajari apa yang ada di lingkungannya untuk bertahan hidup, maka dia akan mengidentifikasi mana yang dapat digunakan dan mana yang tidak. Berikutnya, dia akan mengenali berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Bentuk Latin dari biologi pertama kali dikenalkan oleh Carolus Linnaeus. Siapa itu? Beliau bapak taksonomi, dengan bukunya yang berjudul Bibliotheca Botanica pada tahun 1736. Secara modern dikenalkan oleh Gottfried Leibniz, Treveranus, dengan bukunya Biologi oder Philosophie der Lebendigen Natur. Inilah gambaran umum perkembangan biologi. Dari awal manusia itu sudah mengenal biologi pada hakikatnya, tetapi istilah biologi pertama kali dengan bahasa Latin oleh Carolus Linnaeus, kemudian secara modern kata biologi dikenalkan oleh Gottfried Treveranus. Lalu perkembangan secara spesifiknya gimana? Ini saya akan memaparkan secara singkat perkembangan biologi. Yang pertama, sejak masa Paleolitikum dan Mesolitikum, ketika kita belajar sejarah ada zaman prasejarah, diawali masa Paleolitikum dan masa Mesolitikum. Makhluk hidup itu atau khususnya manusia mengenal biologi dalam rangka bertahan hidup. Dia mengenali saja mana tumbuhan atau hewan yang dia dapat konsumsi. Kemudian di era Neolitikum, kebiasaan berburu berubah menjadi budaya, atau masyarakat pada masa ini sudah memukim, sehingga mereka lebih mengenal tanaman-tanaman apa yang bisa ditanam, dibudidayakan, dan hewan-hewan apa saja yang bisa diternak, sehingga peradaban di masa ini lebih tinggi. Mereka lebih mengenal lingkungan lebih jauh. Kemudian yang berikutnya, pada tahun 3500 sebelum Masehi, penduduk Assyria dan Babilonia telah melakukan aktivitas bercocok tanam, menerapkan ilmu pengobatan. Hal ini terbukti di situs Assyria dan Babilonia. Berikutnya, tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno membuat ramuan balsam untuk mengawetkan mayat atau mumi. Artinya apa? Mereka mengenal jenis-jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk mengawetkan mayat. Berikutnya, tahun 2800 sebelum Masehi, bangsa Cina kuno mengenal berbagai jenis tanaman herbal, serta budidaya ulat sutra untuk pembuatan kain sutra. Keren ya, pada waktu itu sudah mengenal konsep dasar tanaman atau hewan yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Pada tahun 400 sebelum Masehi, bangsa Yunani seperti Aristoteles memberikan perhatian terhadap berbagai perkembangan ilmu, salah satunya juga ilmu biologi. Beliau sangat berperan sekali. Kemudian di era atau di masa Masehi, di tahun 700, Aljasis yang berasal dari Irak menuliskan pengetahuan tentang binatang. Kemudian Ibnu Sina banyak berjasa mengembangkan ilmu kedokteran. Terus berkembang dari lahirnya ilmu botani, zoologi, kemudian teori biogenesis dan abiogenesis ini oleh Francisco Redi, Lazarus Spallanzani dan Louis Pasteur. Ini tahun 1700.
berkembang terus tahun 1800, 1900, 1944 Masehi. Kemudian ini banyak saya percepat, nanti bisa dibaca dan diperhatikan dengan cermat. Tahun 52 sampai 66 ya, penemuan struktur DNA 71, 73, 66, 72, 78, 82 ya, sampai akhirnya di masa yang sekarang ini gitu ya. Di biologi sangat dinamis ya, berkembang ya, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia dalam menjawab tantangan kehidupan ya. Oke, lanjut. Lalu bagaimana karakteristik ilmu biologi ini ya? Anak-anakku semuanya perlu kita ketahui bahwasanya biologi termasuk rumpun sains ya, IPA gitu ya. Kita dulu kenal di SMP IPA gitu ya, ilmu sains. Maka karakteristiknya juga sama dengan karakteristik ilmu IPA ya. Berbeda dengan ilmu sosial. Nah, karakteristik ilmu biologi diantaranya satu, rasional. Jadi ilmu biologi memiliki sifat rasionalis ya, artinya apa? Dapat diterima oleh akal. Yang kedua, objektif, artinya apa? Data-data yang disampaikan dalam ilmu biologi itu objektif, tidak argumentatif ya, tidak bersifat argumen, tetapi bersifat apa adanya sesuai dengan objeknya. Kemudian berikutnya metodik. Temuan teori hukum yang ada di kajian ilmu biologi itu bersifat metodologi ya. Ada metode-metodenya untuk menemukan sebuah teori. Kemudian sistematik, terstruktur ya, antara konsep satu dengan konsep lain, langkah satu dengan langkah yang lain terstruktur ya. Kemudian universal, artinya apa? Teori hukum ya, kajian ilmu biologi ya, itu bersifat universal, dapat diterima di seluruh ya manusia yang ada di muka bumi ini ya. Artinya apa? Teori yang ada di Indonesia sama dengan teori yang ada di Jepang, di Amerika, di Inggris dan sebaliknya ya. Berikutnya dinamis ya. Tadi sudah saya katakan, perkembangan ilmu biologi itu sangat cepat menyesuaikan peradaban manusia ya. Artinya biologi ini sangat terus berkembang ya. Dulu tidak mengenal tes DNA, sekarang tes DNA, kultur jaringan, kemudian bayi tabung dan lain sebagainya, dinamis. Dan teori yang satu dengan yang lain bisa membantahkan teori yang lain. Contoh teori abiogenesis dibantah dengan teori biogenesis dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Lalu apa objek kajian biologi? Tadi sudah saya katakan di awal, pengertian biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Maka objek kajiannya tentu makhluk hidup, dari struktur tingkatan yang paling kecil sampai yang paling besar atau yang luas, yang tinggi boleh ya. Ini gambar apa anak-anak? Oh, ada yang tahu ya? Unsur, atom, molekul ya. Dari tingkatan unsur atau molekul ya. Apa sih molekul itu ya? Kumpulan dua atom atau lebih, bahkan lebih ya, yang ada di dalam suatu susunan tertentu yang terikat gaya kimia ya. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu kumpulan berbagai unsur yang menyatu. Contoh makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh ya, sampai sekecil itu dipelajari. Maka namanya nanti ada istilah cabang ilmu biologi, biologi molekuler. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya ini tingkatan dari makhluk hidup terkecil. Apa itu? Tingkatan sel. Ya, ini gambar sel. Ya. Apa itu sel? Unit terkecil makhluk hidup. Kumpulan sel membentuk jaringannya yang memiliki fungsi yang sama. Ya. Jaringan merupakan sekelompok sel dan mempunyai bentuk serta fungsi yang sama. Kemudian kumpulan jaringan-jaringan membentuk organ ya. Ini saya gambarkan organ hidung ya, yaitu kumpulan jaringan. Kumpulan jaringan membentuk sistem organ ya, sistem organ ya. Ada sistem organ pernapasan, sistem organ pencernaan ya, sirkulasi, saraf ya. Ini ada kumpulan berbagai organ yang memiliki fungsi yang sama atau fungsi tertentu ya, spesifik.
Kemudian kumpulan sistem organ membentuk organisme, ya, membentuk organisme. Ya. Organisme istilahnya individu, ya. Lalu dari individu-individu yang sama yang dapat, ya, berfertilisasi, artinya subur kawin, ya, bisa kawin, bisa menghasilkan keturunan, disebut populasi. Ayam sama ayam sama ayam sama ayam, ya, mereka bisa kawin kemudian menghasilkan keturunan atau berkembang biak, maka disebut populasi. Kumpulan beberapa spesies atau individu yang memiliki kesamaan jenis dan berarti di suatu tempat. Lanjut, kumpulan populasi disebut komunitas, ya, yaitu kelompok dari kelompok sebuah populasi membentuk komunitas di suatu tempat. Kemudian interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya di suatu tempat disebut ekosistem, ya. Nah, ekosistem dalam skala besar disebut bioma, ya. Ada gurun, ada padang pasir, ada padang rumput, ada taiga, hutan hujan tropis, ya, hutan gugur, ya, kemudian tundra. Ini merupakan contoh bioma yang ada di bumi, ya. Berikutnya, ketika, ya, gabungan antara ekosistem, ya, yang terdiri antara atmosfer, ya, yaitu lapisan udara, kemudian litosfer, lapisan batuan, dan hidrosfer, lapisan air, ya, bergabung, kajiannya menyeluruh, ya, maka pada tingkatan disebut tingkatan yang paling tinggi, yaitu biosfer. Oke. Jadi urut dari yang kecil tadi molekul sampai biosfer, ya. Insya Allah bisa dipahami, ya. Lanjut. Lalu permasalahan biologi, ya, permasalahan biologi sekarang. Nah, permasalahan biologi dari tingkatan yang paling kecil sampai yang paling besar itu adalah permasalahannya, ya. Tetapi untuk memudahkan maka dikaji setiap tingkatannya, ya. Ini contoh saja saya sampaikan, contoh ini mutasi gen menimbulkan adanya gen mutan, ya, gen albino, gen buta warna, gen bodas pilih. Ini bisa dikategorikan masalah pada tingkat molekul, tetapi nanti dilihat deskripsi dari soalnya, ya, karena kata kuncinya di keyword di soal tersebut. Kemudian yang kedua, krisis, ya, pecahnya sel darah merah saat terinfeksi bakteri, ya. Contoh pada bagaimana saja, ya. Ini adalah kajian tingkat, sekali lagi sesuai dengan konteksnya nanti. Yang ketiga yaitu leukemia, HIV, AIDS, CPVD pada tanaman jeruk, itu bisa dikategorikan dengan jaringan. Nah, kemudian kanker kulit, ya, kanker pada payudara, ya, atau tumor payudara, kanker paru-paru, ya, ini bisa dikategorikan pada tingkat organ. Nah, kemudian komplikasi sistem pernafasan, ya, ini bisa permasalahan pada tingkat sistem organ. Kemudian berikutnya, lanjut, lumpuh total pada tubuh, ya, itu permasalahan pada tingkat organisme karena suatu kecelakaan atau yang lainnya. Kemudian flu burung, ya, yang menyerang di suatu masyarakat atau di undas, ya, pernah undas, ya, di suatu populasi, maka permasalahan tingkat populasi. Ingat, nanti kalian bisa mencermati deskripsi soalnya, ya. Flu burung itu bisa dikaji tingkat besar, bisa tingkat populasi, tergantung kalimat dari soal itu. Kemudian rusaknya tanaman padi, ya, yang disebabkan karena hama, ya, suatu hama, perang contohnya, kemudian tikus, ya. Nah, ini permasalahan pada tingkat komunitas, ada populasi padi, populasi tikus, populasi perang, ya. Ini interaksi antara populasi tadi, ya, kumpulan beberapa populasi, ya. Lanjut, kemudian tercemarnya air laut atau tercemarnya danau
atau sungai ya, itu permasalahan tingkat ekosistem. Berikutnya kerusakan padang rumput ya, kerusakan hutan hujan tropis karena kekeringan, kebakaran dan lain sebagainya gitu ya. Ini permasalahan pada tingkat bioma ekosistem dalam skala besar ya. Terakhir, dampak kebocoran ozon ya dan efek rumah kaca merupakan contoh permasalahan pada tingkat biosfer ya, tidak berhubungan antara lapisan udara, lapisan batuan maupun lapisan tanah gitu ya. Oke, sampai sini mengidentifikasi permasalahan biologi berdasarkan tingkatannya, anak-anak dan adik-adik harus bisa memahami. Lanjut. Lalu cabang-cabang biologi itu apa saja? Dari tingkatan struktur, tingkat organisasi kehidupan tadi, maka para ilmuwan ya menspesifikkan atau menspesialiskan diri untuk membentuk sebuah ilmu kajian yang spesifik. Di antaranya ketika ada gambar ini saya tunjukkan gambar bebek ya. Gambar bebek ini muncul banyak ilmu. Contoh ketika kita lihat paruhnya ya, maka bentuk luar makhluk hidup, muncul cabang ilmu yang namanya morfologi. Ketika dibedah ya, maka struktur dalam organ makhluk hidup itu ya berbeda, maka muncullah ilmu yang namanya anatomi ya, anatomi tubuh ya. Jadi morfologi mempelajari bentuk luar makhluk hidup, sedangkan anatomi mempelajari struktur tubuh dalam makhluk hidup dalam. Di antaranya seperti itu ya. Kemudian melihat gambar cicak ini, nah, cicak ternyata ketika kita angkat dia memutuskan ekornya. Sampai segitunya ya para ilmuwan itu mempelajarinya. Jadi ternyata mereka melakukan adaptasi perilaku. Nah itu konteksnya dipengaruhi oleh kerja dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri ya. Maka kajiannya secara spesifik cara kerja organ itu, fungsi faal itu namanya fisiologi. Sedangkan ketika terdapat penyakit, kajian yang khusus mempelajari penyakit disebut patologi. Nah ini ada gambar tadi gambar seperti ini ya, gambar jaringan ya, ilmu yang khusus mempelajari jaringan pada makhluk hidup disebut histologi. Dan sedangkan untuk mempelajari satu sel ya, atau beberapa sel gitu ya, sel-sel ya, ini yang khusus mempelajari sel disebut sitologi. Kemudian ketika ada gambar telur berarti identik dengan embrio gitu ya, maka mempelajari tentang embriologi ya. Sedangkan makhluk hidup ini ada gambar protozoa gitu ya, ini mikrobiologi ya. Kemudian ini ada gambar basilis ya, berarti gambar bakteri ya, maka bakteriologi. Dan ini gambar virus, virologi. Nah itu adik-adik itu semuanya gampang gitu ya, pelajari cabang biologi sesuai dengan tingkatannya, kajiannya. Selain itu masih banyak lagi, ada ekologi yaitu ilmu yang mempelajari ekosistem, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ekologi mempelajari ekosistem, zoologi, zoo berarti tumbuhan, botani mempelajari tumbuhan, entomologi serangga, antropologi mempelajari burung, mikologi bisa membuat taksonomi, penggolongan atau klasifikasi makhluk hidup, genetika pewarisan sifat, biokimia gabungan antara kimia dan biologi yaitu proses reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Kemudian parasitologi tadi khusus mempelajari parasit. Masih banyak lagi ya, contohnya neurologi, kedokteran dan kardiologi tentang khusus jantung ya. Dan masih banyak, kalian bisa mencari. Kemudian klasifikasi makhluk hidup ya, klasifikasi makhluk hidup ini saya munculkan secara umum ya, nanti akan secara spesifik dibahas di bab kedua. Klasifikasi makhluk hidup kita mengenalnya secara umum. Kalau dulu SD ditanya berapa jumlah makhluk hidup, kita menjawab 2 atau 3 gitu ya. Apa itu hewan, tumbuhan, dan manusia.
S2 dulu, di S2 gitu ya. Kalau kita sudah belum mengetahui lanjut di SMP sudah dikenalkan sedikit tentang kelas itu. Jadi biasanya nanti akan dipelajari lebih detailnya. Secara umum tahun 1995 di era Augustinus membagi menjadi tiga, menjadi dua ya, yaitu dunia tumbuhan dan animalia, dunia hewan. Kemudian berputar lagi di masa Hecatnya menjadi tiga, ada protista, ada plante, ada animalia. Di Keter ada prokaryota, ada eukariota. Kemudian terus sampai berikutnya di tahun 2019 mengenal 7 kingdom ya, ada 7 kerajaan hidup. Ada bakteria, ada archaebacteria, bakteri kuno ya, istilahnya ya bakteri zaman dulu ya, fosil, kemudian protozoa, kemudian protista, bumi, plante, animalia ya. Dan insya Allah itu yang kita pelajari di kelas ini. Nah, sekilas itu ya secara eksperimen di tahun 1881 masa hidupnya sampai 1925, beliau seorang ahli bakteri dari kerajaan Inggris. Beliau menemukan kritik pertama berupa penisilin, penisilin-penisilinnya itu di tahun 1929, berarti 1 tahun setelah dari 1928 ya. Penisilin ini sangat berguna bagi dunia kedokteran ya, karena apa? Bersifat antibiotik. Karena jasanya beliau mendapat Nobel di bidang kedokteran tahun 1950. Ini jasa seorang ilmuwan ya, seorang ilmuwan ya. Lalu apa manfaat mempelajari ini ya? Secara umum ini banyak sekali berbeda dan sangat erat kaitannya dengan pelajaran. Secara umum ada dua. Yang pertama, biologi sebagai dasar sains sehingga menjadi dasar ilmu utamanya. Ilmu kedokteran itu dasar dari biologi, ilmu peternakan dasarnya juga biologi, ilmu ekologi dasarnya juga biologi ya. Jadi biologi sebagai dasar ilmu utamanya, peternakan cabang-cabang ilmu biologi tadi yang saya sampaikan itu dasarnya adalah ilmu biologi. Yang kedua, manfaat mempelajari biologi adalah mendukung kesejahteraan manusia ya. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan ya, manusia mencoba mempelajari lingkungannya ya, yang berkaitan erat dengan makhluk hidup, maka akan dikaji di bidang ilmu biologi. Nah, ini peran positifnya diantaranya yang ada tempe ya, bioteknologi, ya. Kemudian ada berbagai pil ya, vaksin ya, kemudian obat-obatan. Ini harus mau kerja tubuh untuk memberikan obat, sehingga dari mempelajari konsep kerja tubuh manusia bisa mengantisipasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan tubuh hidup dengan cara apa? Menciptakan produk-produk yang berguna bagi tubuhnya. Ada produk jalinan, kemudian ada mikrobiologi dan masih banyak lagi. Kemudian selain manfaat secara positif, peran sebagai positif, tetapi itu juga memiliki dampak yang negatif ya, ketika disalahgunakan ya, karena itu merupakan ilmu. Tergantung siapa yang menggunakan ilmu itu. Di antaranya dampak negatifnya ini menciptakan hal-hal yang resisten ya terhadap pestisida. Dengan tujuan tertentu manusia menciptakan baik itu
insektisidanya atau bahkan makhluk hidupnya diciptakan yang bisa, atau karena ketamakan manusia, ya, sebagian manusia menciptakan senjata, ya, sehingga merusak ekosistem yang ada di bumi. Oke, itu karena semuanya bisa dicintai, bisa dibanggakan. Penjelasan tentang ruang Indonesia seperti ini. Nah, manfaat secara spesifik diantaranya teknik transgenik, fertilisasi in vitro, kemudian fertilisasi in vitro pada bertabung, ya, kemudian teknik superoperasi dan transderma, inseminasi buatan, antibiotik, jaringan, ya, ini semuanya merupakan manfaat. Kesimpulannya semuanya ruang lingkup biologi secara umum jadi kita coba yang pertama sendiri, kemudian metode ilmiah, dan ketiga keselamatan kerja di laboratorium. Ruang lingkup biologi yang kita bahas tadi membahas satu pengertian dan perkembangannya, ya, di mana pengertiannya biologi dari dua kata yaitu bios dan logos, ya. Bios artinya makhluk hidup dan logos ilmu pengetahuan. Jadi biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya. Kemudian perkembangannya, pada hakikatnya biologi itu sudah ada sejak adanya manusia di muka bumi ini, gitu ya. Tetapi istilah biologi tadi diperkenalkan dengan bahasa Latin oleh Carolus Linnaeus, kemudian dengan modern oleh Granus, gitu ya. Lanjut, karakteristik biologi meliputi tadi, nah ini saya singkat biar memudahkan mengingatnya, yaitu rasional, objektif, metodik, sistematik, universal, dan dinamis. Kemudian yang ketiga, permasalahan dan objek kajiannya, mulai dari tingkatan sel, jaringan, organ, ya, sistem organ, organisme, kemudian populasi, kemudian komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Masing-masing terdapat masalahnya. Ingat tadi cara menentukannya adalah baca menyeluruh deskripsi terkait permasalahan itu kalau pada soalnya, sehingga tidak terjebak. Kemudian yang keempat, cabang-cabang ilmu biologi banyak sekali cabangnya, di antaranya tadi ada morfologi, ada anatomi, fisiologi, ekologi, evolusi, genetika, kemudian zoologi, botani, dan lain-lain, gitu ya. Kemudian yang kelima, klasifikasi makhluk hidup dari dua kingdom, ya, di awal Carolus Linnaeus sampai 7 kingdom, gitu ya. Kemudian yang terakhir kita mempelajari manfaat ilmu biologi, baik secara positifnya sebagai basic science, ilmu terapan, dan menguntungkan kesejahteraan atau mendukung kesejahteraan manusia, maupun dampak negatifnya, ya, seperti digunakan senjata biologi dan lain sebagainya. Oke, itu adik-adik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Alhamdulillah.